Bab 214. Undian lotre. Gong Yanwu berada di istana sambil membaca informasi yang dikirim kepadanya. Sekarang dia memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Lin Hai. Sungguh menakjubkan melihat Lin Hai benar-benar mengampuni orang yang menjebaknya dan hanya mendendanya dengan sejumlah uang. Gong Yanwu sangat tersentuh. Lin Hai, kali ini kamu telah dirugikan. Tunggu sampai aku memiliki kekuatan penuh, aku pasti akan memberikan keadilan untukmu. Gong Yanwu berbicara pada dirinya sendiri dan mengepalkan tangannya erat-erat. Lin Hai telah menjadi salah satu pendukung terbesarnya, dan Lin Tiangui bisa memimpin pasukan untuk bertahan melawan musuh. Lin Hai membantunya menghasilkan uang sebanyak yang dia bisa. Namun menurut pendapat Gong Yanwu, Lin Hai adalah orang yang berkemauan keras sehingga dia mengampuni lawannya untuk mengumpulkan uang untuknya. Hanya Gong Yanwu yang bisa memahami hal seperti itu. Setelah memikirkannya, dia memanggil seorang kasim. Salam, Yang Mulia Ibu Suri. Seorang kasim masuk dan memberi hormat. Ganti pakaianmu agar tidak ada yang bisa mengenalmu, dan pergi beritahu Lin Hai. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, datanglah menemuiku di malam hari, jangan biarkan siapapun tahu tentang hal ini. Gong Yanwu memberi perintah. Ya, aku sudah mengingatnya. Aku akan segera memberitahu Tuan Lin. Gong Yanwu memanggil pelayan lain dan menyuruhnya meminta dapur kekaisaran menyiapkan banyak makanan lezat. Dia ingin memanjakan Lin Hai malam ini. Lin Hai sibuk mengirim personel dan memeriksa panggung yang dibangun pada saat yang bersamaan. Pada malam hari, banyak orang telah tiba, seluruh jalan sudah diblokir sepenuhnya. Semua orang membawa tiket lotre untuk mengklaim hadiah mereka. Intinya mereka bisa melihat penampilan Cao Yao dengan mata kepala mereka sendiri, yang merupakan kesempatan bagus yang tidak dapat mereka temukan kapanpun. Lagi pula, jarang sekali seorang gadis penghibur muncul di depan umum. Kebanyakan orang tidak akan mampu menghabiskan begitu banyak uang untuk melihatnya. Oleh karena itu, biarpun reputasi Cao Yao telah menyebar jauh dan luas, tetapi masih banyak orang yang hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Ketika saatnya tiba, Cao Yao akhirnya tiba dengan kereta kuda. Ada petugas pengadilan yang menjaga ketertiban di jalan dan memblokir jalan di tengah. Cao Yao mengenakan gaun panjang, tampak seperti peri yang turun dari surga. Hal itu langsung membuat banyak orang berseru. Lin Hai melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Nona Cao Yao benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di ibu kota. Keputusan yang tepat untuk mengundang kamu ke sini. Cao Yao membungkuk. Tuan minum di Menara Baihua kemarin, dan aku tidak menyangka hal itu akan memengaruhi reputasi Tuan Lin. Cao Yao benar-benar bersalah. Mohon maafkan aku. Hahaha, jangan khawatir. Pelakunya sudah mengakui kejahatannya, jadi tidak ada masalah lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Nona Cao Yao. Lin Hai berpura-pura tidak peduli. Atas nama Menara Baihua, Cao Yao ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lin atas kemurahan hatinya. Mulai sekarang, Cao Yao tidak akan pernah menolak perintah apapun dari Tuan Lin. Setelah hari ini, Cao Yao akan mengadakan perjamuan untuk meminta maaf kepada Tuan Lin. Lupakan saja hal itu. Aku punya hal penting yang harus kulakukan setelah acara pengundian hadiah ini. Meskipun Cao Yao sedikit kecewa, dia terus menatap mata Lin Hai sambil berbicara. Tidak ada tanda-tanda kebohongan, juga tidak ada tanda-tanda kemarahan. Setidaknya terlihat, sepertinya Lin Hai benar-benar tidak mempermasalahkan dengan apa yang terjadi kemarin. Tapi Lin Hai tetap tidak terpesona padanya, dan dia bahkan menolaknya saat dia mengundangnya makan malam. Pendirian orang seperti itu benar-benar terlalu kuat. Cao Yao menjadi lebih bertekad untuk menyingkirkan Lin Hai. Tentu saja dia tidak bisa menunjukkannya sekarang, tetapi karena Lin Hai telah mengundangnya ke sini, dia tidak berani menolaknya. Setelah naik ke panggung, Cao Yao menyapa semua orang dengan senyuman. Suasana menjadi sangat meriah, semua orang menjulurkan lehernya, berharap bisa melihat lebih jelas. Penampilan cantik Cao Yao menarik perhatian banyak pria. Hari ini, Cao Yao cukup beruntung bisa diundang oleh Tuan Lin untuk membawa acara undian ini, dan itu juga untuk membuktikan bahwa tidak ada manipulasi yang curang dalam undian ini. Semuanya benar-benar adil. Namun sebelum hadiah diundi, Cao Yao akan memainkan sebuah lagu untukmu. Cao Yao berbicara sebentar, dan seseorang datang membawakan meja dan kursi, dan menaruh sebuah kecapi di atasnya. Cao Yao mulai memainkan lagu, Cahaya Bulan di Atas Kolam Teratai, yang ditulis Lin Hai untuknya. Saat alunan kecapi yang merdu dan menenangkan terdengar, ada ribuan penonton di sini, namun suasana menjadi sangat sunyi, dan semua orang menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Orang-orang yang dekat dengannya akan sangat menikmatinya,
karena tidak mungkin mendengar suara surgawi seperti ini setiap saat. Mereka yang berada jauh terlihat penuh penyesalan. Mereka seharusnya datang lebih awal untuk mendapatkan tempat yang bagus. Lin Hai mendengarkan dari dekat dan terus mengangguk, meskipun Xiao Yao kemungkinan besar adalah mata yang dikirim oleh negara musuh. Tapi wanita ini memang sangat berbakat, dilihat dari keterampilan bermain kecapinya saja. Dia khawatir hanya sedikit orang di seluruh Daxia yang bisa lebih baik darinya. Bahkan Xianer, yang biasanya suka bermain kecapi, merasa iri dan kagum saat mendengarnya. Xiao Yao benar-benar pantas menyandang gelar gadis penghibur nomor 1. Saat lagu itu berakhir, semua orang benar-benar terbuai. Kemudian Lin Hai berdiri dan berkata, "Terima kasih, Nona Xiao Yao, atas penampilanmu." Selanjutnya tibalah saat pengundian hadiah. Setiap orang harus membawa tiket lotre mereka dan menukarkannya di tempat penjualan jika mereka sudah dipastikan menang. Jika hadiahnya bernilai lebih dari 1 atau 2 tael perak, mereka harus pergi ke kantor surat kabar untuk menukarkannya. Lin Hai menjelaskan secara singkat aturan penukaran hadiah. Kemudian dia mengeluarkan beberapa kotak dan mencampurkan semua angka di setiap kotak. Dia meminta Xiao Yao mengeluarkan bola yang diberi angka dari setiap kotak, karena ini menyangkut kepentingan mereka sendiri. Semua orang menahan napas dan menatap lurus ke depan. Setiap kali dia mengeluarkan bola, Lin Hai akan meneriakkan nomor yang tertera di bola itu dengan keras. Semua orang yang datang untuk mengambil hadiah mendengarkan dengan saksama. Saat ini suasana menjadi sangat tegang, dan semua orang berharap mereka akan menjadi pemenang. Mereka menunggu sampai semua nomor pemenang disebutkan. Beberapa orang sangat gembira, memegang tiket lotre di tangan mereka dan berteriak dengan gembira seperti mereka telah memenangkan hadiah. Tetapi kebanyakan orang tidak bersemangat. Mereka tidak menang. Lin Hai melihat orang-orang di bawah yang berteriak bahwa mereka telah memenangkan hadiah, dan jumlahnya cukup banyak. Ini membuat dirinya merasa sedikit lega. "Aku memenangkan hadiah pertama. Aku akan menjadi kaya." Tiba seseorang berteriak keras di antara kerumunan. Lin Hai melihat orang itu dan dengan cepat berkata kepada penjaga di sampingnya, "Cepat bantu orang itu naik ke podium. Kita akan menukar hadiah pertama secara langsung." Situ mengangguk dan bergegas turun bersama beberapa petugas pengadilan. Lin Hai berteriak keras, "Semuanya, jangan membuat keributan, dan jangan berkerumun, kalau tidak, akan ada yang terluka." Mereka yang memenangkan hadiah pertama dan kedua, silakan maju ke depan, kami akan menebusnya di tempat. Semua hadiah lainnya dapat ditebus di kantor surat kabar atau toko tempat tiket lotre itu dibeli. Jangan menunggu terlalu lama, para pemenang harus menebus hadiah mereka secepat mungkin. Bab 215. Rencana musuh. Para petugas pengadilan dengan cepat membawa pemenang hadiah pertama ke atas panggung. Pria itu tampak berusia 30-an dan mengenakan pakaian biasa. Lin Hai memeriksa tiket lotre dengan saksama untuk memastikan keasliannya, kemudian hadiahnya diberikan kepadanya di depan umum. Di tengah tatapan iri semua orang, dia dengan senang hati pergi dengan 5.000 tael perak. Kemudian seseorang menebus hadiah kedua, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada hadiah pertama. Namun, hal itu juga membuat orang-orang sangat iri. Sedangkan untuk pemenang lainnya, mereka akan pergi ke kantor surat kabar untuk mengklaim hadiah mereka. Setelah acara ini selesai, Lin Hai meminta seseorang untuk mengantar Xiao Yao pulang. Kemudian Lin Hai naik kereta kuda menuju ke istana. Gong Yanwu mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadanya, memintanya untuk pergi ke istana untuk menemuinya segera setelah acara pengundian lotre. Lin Hai tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi dia pergi ke sana dengan segera. Dia merasa bahwa jika Gong Yanwu mengirim seseorang untuk memberitahu dia, jelas bukan masalah sepele. Dia duduk di kereta sambil memikirkan pendapatan dari penjualan kupon lotre. Pada saat hadiah ditebus, total lebih dari 20.000 tael perak lotre terjual. Hadiah utama yang ditebus sejauh ini kurang dari 7.000 tael. Dihitung dengan cara ini, laba kotor per hari mencapai 10.000 tael. Biayanya tidak terlalu tinggi, itu hanya biaya percetakan dan tenaga kerja. Bahkan jika dikurangi semua biaya, laba bersih masih bisa lebih dari 10.000 tael perak. Membeli barang semacam ini akan membuat ketagihan, dan banyak orang berharap bisa menjadi kaya dalam semalam. Tentu saja, jika dia ingin terus menghasilkan uang, dia harus mengembangkan logo anti pemalsuan. Orang dahulu juga sangat pandai dalam pemalsuan. Begitu seseorang berhasil memalsukan tiket, mereka akan menukarkannya dengan hadiah utama. Akan terjadi kerugian yang besar. Lin Hai berencana untuk membangun tempat pembuatan kertas sesegera mungkin untuk memproduksi kertas untuk tiket lotre. Ketika dia tiba di istana, seorang kasim membawa Lin Hai ke kamar Gong Yanwu. Gong Yanwu memerintahkan semua pelayan untuk pergi. Gong Yanwu berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah datang.
duduk dan makanlah sambil mengobrol. Lin Hai menatapnya seolah-olah dia adalah seorang istri yang menyambut suaminya pulang. Apakah dia secara khusus meminta seseorang untuk memberitahunya agar dia datang ke istana hanya untuk makan bersama dia? Apa yang terjadi padamu? Kupikir sesuatu yang besar telah terjadi dan memintaku untuk datang ke sini. Gong Yanwu tersenyum menawan, meraih tangan Lin Hai dan memintanya untuk duduk. Dia berinisiatif untuk memijat bahunya, tidak terlalu ringan, tidak terlalu kuat, sangat nyaman. Lin Hai sedikit ketakutan, Ibu Suri yang bermartabat berinisiatif untuk memijat bahu dan punggungnya. Jika orang lain melihat hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka terlepas. Apa yang kamu lakukan? Apakah nyaman? Kemampuanku cukup hebat, kan? Gong Yanwu bertanya dengan lembut. Ini cukup nyaman, tetapi agak terlalu berlebihan bagimu untuk memijat bahuku dengan statusmu. Aku sedikit gelisah dan tersanjung. Dan ada hal-hal yang aku takutkan. Aku khawatir tidak ada pria di dunia ini yang bisa tetap tenang jika menghadapi situasi seperti ini. Lin Hai berkata sambil tersenyum kecut. Gong Yanwu langsung duduk di pelukan Lin Hai dan merangkul lehernya. Aku sudah menjadi wanitamu, jadi melakukan hal-hal ini bukanlah apa-apa, terlebih lagi, kamu telah menderita begitu banyak ketidakadilan dalam masalah ini, dan kamu masih bisa memaafkan orang yang berbuat masalah denganmu. Gong Yanwu berkata demikian dan mencium pipi Lin Hai. Lin Hai memeluknya, merasakan kelembutan tubuh Gong Yanwu. Dia benar-benar cantik, benar-benar berbeda dengan Kiaoer. Kiaoer lebih kekanak-kanakan. Tanggapan Gong Yanwu selalu sangat antusias. Apalagi yang bisa diminta seorang pria jika dia bisa memiliki wanita seperti dia. Gong Yanwu menghentikan Lin Hai dan menyuapinya dengan makanan. Kemudian dia mengangkat gelas. Lin Hai tidak menolak dan menikmati pelayanan Gong Yanwu. Oh, ada satu hal lagi. Bagaimana situasi terkini negara musuh di perbatasan? Apakah ada berita dari Raja Lin? Tanya Lin Hai ketika membicarakan masalah ini. Ekspresi Gong Yanwu menjadi sangat serius. Menurut pengamatan para pengintai yang dikirim ke sana, negara-negara musuh mengirimkan pasukan berkuda yang tampaknya menuju ke arah Turkestan, tetapi melihat situasi saat ini, mereka tidak bertempur dengan Turkestan, ada kemungkinan besar mereka akan membantu Turkestan untuk melawan kita. Lin Tiangui juga sedang mempersiapkan pertahanan semaksimal mungkin. Lin Hai mengangguk pelan, Yang Mulia, ini adalah hal yang harus untuk dilakukan. Tidak tepat bagi kita untuk mengambil inisiatif menyerang sekarang, ini bukan saatnya untuk melawan musuh dengan seluruh kekuatan kita, hanya dengan mengandalkan pertahanan kota, kita dapat mempertahankan pasukan kita. Ini adalah hal yang sangat aneh. Negara musuh ini jarang bersatu, keuntungan apa yang diberikan Turkestan kepada mereka sehingga membuat mereka semua bersedia mengirim pasukan untuk membantu. Gong Yanwu merasa sangat tidak berdaya. Sudah sangat sulit untuk menghadapi satu Turkestan, apalagi menghadapi begitu banyak negara musuh pada saat yang bersamaan. Menghadapi serangan musuh, kita bisa mengandalkan tembok kota untuk pertahanan. Ini adalah pertama kalinya dinasti Xia yang begitu besar merasa sangat dirugikan. Apakah ada yang salah dengan hasil panen musuh? Mereka hanya bisa menjarah Daxia untuk bertahan hidup di musim dingin. Melihat musim gugur sudah dekat, mereka harus mencoba mencari cara untuk mendapatkan makanan. Lin Hai berkata sambil berpikir, satu-satunya konflik antara Daxia dan negara-negara musuh ini adalah negara musuh menginginkan tanah Daxia yang subur, mereka bisa menanam banyak makanan, negara musuh ini sebagian besar berbasis pada peternakan. Begitu terjadi bencana, banyak orang akan mati kedinginan atau mati kelaparan di musim dingin, itulah sebabnya mengapa mereka memiliki karakter yang begitu ganas. Sebenarnya, serangan terhadap Daxia juga untuk melindungi rakyat mereka. Bagaimanapun, kondisi kehidupan di sana terlalu keras, dan orang-orang di sana akan mengalami masa yang sangat sulit ketika musim dingin tiba. Itulah yang dikatakan surat dari Raja Lin. Tetapi sekarang kita memiliki anak panah penembus baju besi dan mengandalkan tembok kota untuk pertahanan, maka tidak akan ada masalah, bahkan jika semua pasukan musuh bersatu dengan Turkestan, itu tidak akan menjadi masalah, selama Raja Lin cukup percaya diri untuk melawan. Lin Hai mengangguk pelan. Saya sudah mendengar Yuhuasi sedang menuju ke Turki dengan barang-barang itu, berharap untuk menukarnya dengan sejumlah besar sapi dan domba, itu dapat membantu memecahkan masalah makanan dan pakan ternak di perbatasan. Jika kita dapat melewati musim dingin ini dengan aman, setidaknya gaji militer tidak akan menjadi masalah lagi di tahun depan.
Aku juga sangat khawatir dengan masalah ini. Daxia telah menukar begitu banyak sapi dan domba di sana, mereka takut para jenderal di perbatasan tidak akan membiarkan mereka lewat dan akhirnya akan mengambil semua sapi dan domba mereka. Itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Gong Yanwu terlihat penuh dengan kekhawatiran, takut bahwa yang baik akan berubah menjadi hal yang buruk. Lin Hai sangat yakin dan berkata, aku percaya visi Komandan Turkestan tidak begitu dangkal. Hal ini sangat bermanfaat bagi Turki. Jika dia mengambil semuanya, mereka tidak akan lagi mendapatkan teh kita. Karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku tidak perlu khawatir lagi. Aku percaya semua yang kamu katakan. Kata Gong Yanwu, jangan bicarakan kekhawatiran ini lagi. Biarkan aku melayanimu dengan baik. Bab 216. Pabrik kertas. Tentu saja Lin Hai tidak keberatan. Dia makan dan minum bersama Gong Yanwu, dia menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidurnya. Tak lama kemudian melodi yang ceria mulai mengalun, Gong Yanwu menanggapi dengan antusias. Sejak mereka berdua bersama, Gong Yanwu selalu menuntut, tampaknya dia telah menemukan kebahagiaannya sebagai seorang wanita. Setelah berolahraga, Lin Hai sangat lelah hingga tertidur lelap. Ketika dia bangun, hari sudah larut malam. Lin Hai langsung terbangun. Jam berapa sekarang? Aku harus segera pulang. Gong Yanwu berdiri dan membantunya mengenakan pakaiannya. Dia mengenakan gaun tipis, yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang bagus, membiarkan Lin Hai memanjakan matanya. Jangan terlalu cemas, masih belum terlambat. Gong Yanwu membujuk. Aku akan pulang sekarang, tidak perlu mengantarku. Setelah Lin Hai mengenakan pakaiannya, dia mencium kening Gong Yanwu. Setelah keluar, dia bertanya kepada Kasim dan mengetahui bahwa dia telah tidur selama lebih dari 1 jam. Ketika dia tiba di luar istana, Liu Ergou dan Situ sedang menunggu bersama anak buah mereka. Meskipun Wang Dayong sebenarnya tidak terluka, dia sudah memeras sejumlah besar uang dari Liu Zhao. Karena alasan itu, Lin Hai memintanya untuk tinggal di kediamannya selama beberapa hari ke depan dan tidak keluar untuk sementara waktu. Dia tidak boleh keluar setidaknya selama 10 hari. Berpura-pura sedang memulihkan diri, Lin Hai merasa sudah waktunya untuk membawa semua keluarga pemburu ke ibu kota. Dia bisa merasakan bahwa mereka sudah sangat merindukan keluarga mereka. Bagaimanapun, mereka telah pergi begitu lama, dan mereka mempunyai istri dan selir yang menunggunya di rumah. Akan aneh jika mereka tidak merindukannya. Lin Hai berkata, Ergou, Situ, kurasa kalian bisa membawa keluargamu ke sini sekarang. Bagaimana menurut kalian? Mereka berdua tercengang, sangat terkejut. Apakah benar-benar bisa? Tentu saja, aku tidak berbohong kepada kalian. Kita sudah membangun pijakan yang kokoh di ibu kota. Selain itu, kalian sudah bisa menghidupi keluarga dengan gaji kalian. Selain itu, sekarang bisnis pengiriman barang kita sudah menghasilkan pendapatan yang cukup baik. Kemarin aku memeriksa rekening dan melihat bahwa setiap orang bisa mendapatkan lebih dari 30 tael perak setiap bulan. Jumlah uang ini cukup untuk menjalani kehidupan yang cukup baik di ibu kota. Seiring bisnis semakin membaik di masa depan, kita pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan jika kalian belum mampu membeli rumah di ibu kota, setidaknya kalian bisa menyewanya dengan mudah. Selain itu, sudah disepakati bahwa uang kompensasi yang diterima Dayong akan dibagikan secara merata. Jumlah uang itu bisa digunakan sebagai biaya untuk menetap. Bagus sekali, akhirnya aku bisa membawa semua anggota keluargaku ke sini. Sejujurnya, aku sekarang sedang memikirkan istriku bahkan di dalam mimpiku. Liu Ergou berkata dengan gembira. Apa yang dia katakan langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga merindukan rumah dan bekerja keras agar mereka bisa membawa keluarga mereka ke sini lebih cepat suatu hari nanti. Sekarang mereka memiliki karir yang sukses dan bekerja di sebuah lembaga pemerintah. Keberadaan keluarga di sisi mereka membuat mereka merasa bahwa hidup mereka sudah lengkap. Setelah berdiskusi, Lin Hai mengirim beberapa orang untuk pulang dengan karavan, untuk melindungi keluarga mereka datang ke ibu kota. Semua pemburu sangat gembira setelah mendengar berita itu. Semua orang melompat dan menari dengan gembira. Lin Hai tersenyum dan menatap semua orang dan berkata, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik besok, cari rumah secepat mungkin. Harga rumah di sini masih agak terlalu mahal, jadi akan lebih baik untuk menyewa rumah terlebih dahulu. Ketika bisnis kita tumbuh lebih besar di masa depan, aku akan memastikan bahwa kalian masing-masing akan mampu membeli rumah sendiri. Kami percaya padamu. Kami pasti akan menjalani kehidupan yang baik selama kami mengikutimu. Liu Ergou berkata dengan gembira. Wang Dayong sedang membantu meracik anggur di rumah dan juga sangat gembira saat itu. Akhirnya dia bisa bertemu keluarganya. Jika mereka bisa mendapatkan pijakan di ibu kota,
generasi mendatang mereka mungkin akan tinggal di sini untuk seterusnya. Selama mereka mengikuti Lin Hai, mereka bisa mencapai kesuksesan cepat atau lambat, bahkan jika tidak bisa menjadi pejabat di masa depan, setidaknya masih bisa menjadi orang kaya, setidaknya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Kiawer awalnya ingin bertanya kepada Lin Hai mengapa dia pulang begitu terlambat. Setelah mendengar berita itu, dia segera menyingkirkan semua pertanyaan yang ingin ditanyakan di benakku. Dia berbahagia untuk semua orang di desa. Lin Hai berencana untuk membuat metode pembuatan kertas lainnya. Untuk menjaga keamanan, tempat itu harus tetap berada di kota. Teknologi pembuatan kertas harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh sampai bocor. Apakah bisnis lotre dapat dilanjutkan dan menghasilkan uang di masa depan? Sepenuhnya bergantung pada pabrik pembuatan kertas. Lin Hai bahkan berencana untuk membuka bank dan menerbitkan uang kertas perak di masa depan. Menggunakan koin perak dan tembaga terlalu berat, akan sangat mudah jika bisa menukarnya dengan uang perak. Selain itu, setelah membuka bank, orang lain akan menukarkan peraknya dengan uang kertas perak, dan sebagian uang ini tetap berada di bank. Uang yang berlebih bisa digunakan untuk berinvestasi di bisnis lain. Ini sama saja dengan menghasilkan keuntungan tanpa investasi apapun. Menggunakan uang orang lain untuk menghasilkan uang, bahkan ketika istana membutuhkan uang, istana dapat menarik sebagian dari bank terlebih dahulu. Bagaimanapun, selama bank beroperasi dengan kredibilitas, itu akan menghasilkan aliran keuntungan yang stabil, dan keuntungan dari ini sangat besar. Hanya saja, tidak seorang pun di era ini yang memikirkan metode ini. Lagi pula, tidak mudah untuk membuat uang kertas perak jika tanda anti pemalsuan tidak bisa dilakukan dengan baik. Akan banyak orang yang memalsukan uang kertas. Konsekuensinya akan sangat serius. Para pemburu ini berpatroli di ibu kota setiap hari dan mengetahui setiap tempat di ibu kota dengan sangat baik, dan juga dengan adanya surat kabar, orang yang ingin menjual barang dagangannya akan memasang iklan di surat kabar untuk mencari pembeli. Saat ini sangat mudah untuk menyewa rumah atau membeli tanah. Lin Hai dan Wang Dayong berdiskusi dan memutuskan lokasi pabrik pembuatan kertas. Meskipun tempat itu relatif terpencil, namun, tempat itu memiliki area yang sangat luas, letaknya juga tepat di sebelah danau yang besar, sehingga sangat mudah untuk membuat kertas. Kuncinya adalah lokasinya bagus dan harganya relatif murah. Dengan hanya 20.000 tael perak, dia bisa membeli lebih dari 10 hektar tanah. Lin Hai berencana untuk menggunakan uang dari penjualan tiket lotre untuk membeli tanah terlebih dahulu, dan membangun pabrik kertas secepat mungkin. Seiring dengan terus meningkatnya penjualan tiket lotre, pasti akan ada orang lain yang akan menirunya. Jadi, Lin Hai harus membuat kertas khusus secepat mungkin dan menggunakan kertasnya sendiri untuk mencetak tiket lotre. Selain itu, Lin Hai juga berencana untuk memproduksi sejumlah tisu toilet. Karena kertas di era ini terlalu mahal dan terlalu keras, setiap kali dia pergi ke toilet, dia harus menahan rasa sakit. Dia akan membuat tisu toilet yang sangat lembut yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Namun bagi keluarga kaya, mereka pasti akan senang menggunakannya. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi, pasti tidak akan susah menjualnya. Setelah penetapan lokasi pabrik pembuatan kertas selesai, besok Liu Ergo akan membawa anak buahnya untuk membahas masalah tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Setelah membeli tanah, ia segera meminta para pekerja untuk membangun pabrik. Setelah berdiskusi, dan menunggu sampai hari berikutnya, 30 pemburu dan puluhan pengawal berangkat pagi-pagi ke kampung halaman mereka. Orang ini bersenjata lengkap, dan mereka harus mengawal uang dan keluarganya ke ibu kota dengan aman. Lin Hai membawa Liu Ergo dan Situ untuk pergi membeli tanah. Bersambung